Kerajaan Sunda Galuh berdiri megah di tanah Pasundan, di antara pilar-pilar kayu jati dan taman penuh bunga kantil yang merekah. Dyah Pitaloka Citra Resmi tumbuh menjadi permata kerajaan. Wajahnya seindah embun pagi yang menyentuh dedaunan. Tutur katanya lembut seperti angin yang membelai sawah, dan hatinya penuh kasih untuk rakyat Sunda. Sebagai satu-satunya putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dan Ratu Ayu Kirana, Dyah Pitaloka dididik untuk menjadi simbol kehormatan kerajaan. Sejak usia belia, desas-desus tentang kecantikannya telah menyebar hingga ke seberang lautan. Lukisan wajahnya yang dikirim sebagai tanda persaudaraan kepada kerajaan-kerajaan tetangga memikat banyak penguasa muda. Namun, tak satu pun pinangan yang membuat ayahandanya goyah. Prabu Linggabuana hanya ingin putrinya dinikahkan dengan lelaki yang pantas, bukan sekadar raja besar, tetapi lelaki yang menghargai martabat Sunda. Di tahun-tahun ketika Dyah Pitaloka beranjak dewasa, kabar tentang kebesaran Majapahit menggema di seluruh Nusantara. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, kerajaan itu bersumpah menyatukan bumi Nusantara melalui Sumpah Palapa. Hayam Wuruk, Raja Muda Majapahit, dikenal sebagai penguasa bijak dan tampan. Dialah yang mengutus surat ke kerajaan Sunda, menyampaikan niat baik untuk mempersunting Dyah Pitaloka sebagai permaisuri kerajaan. Sunda menyambut kabar itu dengan sukacita. Perkawinan agung ini diharapkan menjadi jembatan emas bagi perdamaian antara Sunda dan Majapahit, dua kerajaan besar di tanah Jawa. Namun tak ada yang tahu, di balik surat indah penuh janji, sebuah bencana telah menunggu. Rombongan kerajaan Sunda berangkat ke Majapahit dengan penuh semangat. Prabu Linggabuana memimpin sendiri pasukan pengawal kerajaan. Diikuti Dyah Pitaloka yang duduk anggun di atas tandu berhias kain sutra. Di dadanya, ia membawa segenggam doa. Meski hatinya berdebar, ia percaya ayahandanya telah memilih jalan terbaik untuknya. Di sepanjang perjalanan, Dyah Pitaloka melihat rakyat Sunda yang melambaikan tangan, memberi restu bagi sang putri. Di dalam tandu, tatapannya tertuju ke arah selatan, membayangkan wajah Hayam Wuruk. Apakah dia benar-benar penguasa bijak seperti kabar yang kudengar? Batinnya selalu bertanya-tanya. Ketika rombongan Sunda tiba di lapangan Bubat, mereka disambut dengan suasana aneh. Tak ada penyambutan agung yang biasanya dilakukan kerajaan besar kepada calon permaisuri. Yang tampak hanyalah barisan pasukan Majapahit dengan tombak dan panji-panji perang. Dyah Pitaloka merasa dada ayahandanya mengeras melihat pemandangan itu. Ternyata, maksud Gajah Mada berbeda dengan yang selama ini disangka. Ia ingin menjadikan Dyah Pitaloka bukan sebagai permaisuri yang setara dengan raja, tetapi sebagai tanda takluknya Sunda kepada Majapahit, sebuah simbol penyerahan diri, bukan perkawinan yang dilandasi cinta dan kehormatan. Prabu Linggabuana terhuyung mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan Gajah Mada. Harga diri Sunda diinjak-injak. Rombongan Sunda terjebak. Di satu sisi, mereka membawa niat baik untuk membangun persaudaraan, tetapi di sisi lain, mereka tak bisa menerima penghinaan itu. Dyah Pitaloka menyaksikan wajah-wajah tegang para prajurit Sunda. Sebagai putri kerajaan, ia mengerti martabat adalah segala-galanya. Di mata rakyatnya, dirinya bukan hanya seorang anak raja, ia adalah simbol kehormatan seluruh tanah Sunda. Di tengah lapangan, suasana berubah mencekam. Prabu Linggabuana memutuskan untuk melawan. Meski jumlah pasukan Sunda kalah jauh, mereka memilih bertempur daripada menyerahkan diri pada aib. Dyah Pitaloka hanya bisa menggenggam erat selendangnya, menyaksikan ayahanda dan para prajurit Sunda menghunus keris melawan pasukan Majapahit yang jauh lebih besar. Benturan senjata terdengar seperti dentang lonceng kematian. Satu persatu, prajurit Sunda roboh. Dyah Pitaloka berdoa dalam diam, matanya berlinang saat melihat ayahandanya tertusuk tombak hingga jatuh bersimbah darah. Ratu Ayu Kirana menjerit, namun suara itu lenyap ditelan gemuruh pertempuran. Dyah Pitaloka menyadari akhir telah tiba. Majapahit mungkin akan menang, tetapi kemenangan itu dibeli dengan darah Sunda. Martabat yang mereka pertahankan kini menuntut harga yang sangat mahal.
Saat pertempuran usai dan pasukan Sunda habis, Dyah Pitaloka berdiri dalam diam. Rambut panjangnya terurai, matanya yang bening kini membara oleh kesedihan dan kemarahan. Gajah Mada memandangnya tanpa rasa bersalah, sementara Hayam Wuruk sendiri tak tampak di sana. Putri Sunda itu sadar, jika ia menyerahkan diri, maka Sunda benar-benar akan dianggap takluk. Daripada membiarkan kehormatan bangsanya diinjak-injak, ia mengambil keputusan terakhir. Dengan tangan gemetar, Dyah Pitaloka mengeluarkan keris kecil dari balik selendangnya. Ia memandang ke arah utara, seolah mengirimkan doa kepada leluhur Sunda. Di hadapan semua orang, Dyah Pitaloka menikam dirinya sendiri. Darah segar mengalir membasahi kain kebayanya. Tubuhnya jatuh di atas tanah lapangan Bubat, bersatu dengan tanah Jawa yang basah oleh darah rakyat Sunda. Lebih baik mati dengan terhormat. Demikian pesan yang tersirat di mata Putri Dyah Pitaloka sebelum nyawanya pergi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Hayam Wuruk, Raja Muda Majapahit itu terkejut dan marah. Ia tak pernah berniat mempermalukan Sunda atau menyakiti Dyah Pitaloka. Semua rencana busuk itu adalah akal-akalan Gajah Mada demi memperluas kekuasaan Majapahit. Namun semuanya sudah terlambat. Dyah Pitaloka telah tiada. Prabu Linggabuana dan rakyat Sunda yang ikut serta pun gugur semua. Peristiwa itu menjadi noda hitam yang tak akan hilang dari sejarah Nusantara. Hayam Wuruk konon menyesali peristiwa ini sepanjang hidupnya. Ia bahkan enggan mengambil permaisuri lain setelah kematian Dyah Pitaloka. Dalam setiap tidurnya, wajah sang putri selalu hadir, seperti bayang-bayang yang menghantuinya. Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri kerajaan Sunda, tak hanya meninggalkan kisah tragis. Ia meninggalkan pelajaran tentang kehormatan, keberanian, dan cinta tanah air yang lebih besar daripada cinta pribadi. Di tanah Sunda, kisahnya terus diceritakan turun-temurun. Namanya menjadi simbol bagi rakyat Sunda tentang harga diri yang tak boleh ternoda. Dan di lapangan Bubat, tanah yang pernah basah oleh darah, angin malam masih berbisik pelan. Pitaloka, seolah jiwa sang putri tak pernah benar-benar pergi. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.